Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Diah Anggrainika TK Putri dari UPN Veteran Yogyakarta yang sedang menjalani program MPKM di Universitas Negeri Lampung dengan mata kuliah Sistem Pakar. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas proyek UTS saya dengan judul Sistem Pakar Bimbingan Konseling Identifikasi Siswa Bermasalah. Nah, pada tugas Sistem Pakar kali ini menggunakan bahasa prolog yang berguna untuk menganalisa identifikasi masalah yang dialami oleh siswa dengan solusi penanganan konseling yang sesuai dengan identifikasi masalah. Nah, di sini langsung saja saya akan membuka file prolog bimbingan konseling yang telah saya buat. Kita open. Nah, ini merupakan program Sistem Pakar Identifikasi Siswa Bermasalah yang telah saya buat. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang struktur program yang telah saya buat. Nah, yang pertama di sini ada mulai. Kemudian mulai ini berguna untuk memulai program Sistem Pakar yang telah saya buat. Kemudian di sini terdapat init, hipotesis masalah. Kemudian di sini hipotesis masalah ini berisi masalah-masalah yang telah diidentifikasi sebelumnya yang berada di tugas sebelumnya, yaitu berupa daftar masalah. Daftar masalah ini menjadi hipotesis, dapat 25 beserta 1 untuk hipotesis ketika hipotesis sebelumnya ini tidak memenuhi. Jadi hipotesis yang ke-26 yaitu tidak dikenali. Nah, kemudian di sini terdapat masalah yang berhasil diidentifikasi adalah di sini berupa jawaban, yaitu hipotesisnya apa, dan kemudian jawaban berupa fakta-fakta, resum fakta-fakta, dan solusinya. Nah, kemudian di sini ada init Sistem Pakar Identifikasi Siswa Bermasalah. Ini merupakan judul dari program Sistem Pakar yang telah saya buat. Kemudian di sini untuk cara menjalankannya, pengguna itu cukup menjawab fakta-fakta menggunakan Y atau T. Nah, kemudian di sini selanjutnya ada hipotesis. Hipotesis masalah yang akan diperiksa atau dites itu terdapat 26 hipotesis. Ini ada hipotesis bolos sekolah, malas, kesulitan belajar matkul sampai tidak dikenali. Kemudian setelah hipotesis yaitu membuat aturan identifikasi masalah siswa. Nah, misalkan dari hipotesis bolos sekolah, di sini ada hipotesis yang pertama itu ada fakta tidak masuk ke sekolah, kemudian yang kedua ada fakta terprovokasi oleh teman-teman di kelas, terisolir dari kelas sehingga malas berangkat ke sekolah, selalu dicurigai atau dimusuhi oleh teman-teman di sekolah, terlambat tiba di sekolah karena ada tugas dari orang tua. Nah, fakta-fakta ini didapatkan dari klasifikasi yang telah dibuat sebelumnya. Ini hipotesis, kemudian di sini ada fakta-fakta yang masuk dalam hipotesis bolos sekolah ini yang telah diklasifikasi. Nah, selanjutnya di sini ada malas, di sini ada fakta-faktanya sampai hipotesis yang terakhir itu kurang menghargai waktu. Di sini juga terdapat fakta-faktanya. Seperti itu. Nah, setelah membuat aturan identifikasi masalah siswa, kemudian selanjutnya yaitu membuat jawaban dari hipotesis yang telah dibuat sebelumnya tadi. Misalkan di sini hipotesis bolos sekolah. Nah, jawaban ketika nanti hasil analisanya adalah bolos sekolah, itu jawabannya berupa resum yang berisi fakta-fakta yang telah dijawab oleh pengguna sebelumnya tadi.
Itu misalkan bolos sekolah, identifikasi masalahnya, resumnya, terbawa arus pergaulan, terprovokasi oleh teman-teman, kemudian terisolir dari kelas sehingga malas sekolah, kemudian yang keempat selalu dicurigai atau dimusuhi oleh teman-teman, kemudian fakta yang kelima, terlambat tiba di sekolah karena ada tugas dari orang tua. Nah, solusinya konseling individu atau pendekatan klien server, seperti itu. Nah, cara kerja dari aturan identifikasi tadi ketika user menjawab pertanyaan ini, fakta-fakta ini, apakah memenuhi kondisi user atau tidak, ketika di sini memenuhi fakta-fakta yang ada di bolos sekolah, maka sistem akan mengidentifikasi masalah berupa hasil analisa, yaitu bahwa siswa tersebut terdapat identifikasi masalah sejak dini, yaitu bolos sekolah. Nah, ketika di sini tidak semuanya fakta-fakta pada bolos sekolah ini tidak memenuhi, maka akan dicek ke fakta-fakta yang ada di hipotesis di selanjutnya ini. Seperti itu, sampai menemukan hasil analisa yang tepat. Itu, kemudian di sini ada jawab-jawabannya dari setiap hipotesis. Nah, selanjutnya di sini ada aturan klasifikasi. Jadi terdapat satu fakta klasifikasi yang merupakan penanda di setiap hipotesis tersebut. Merupakan detail dari fakta dari hipotesis yang telah diidentifikasi sebelumnya. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada quote untuk bagaimana cara bertanyanya. Jadi di sini ada write, apakah Anda merasa sering? Nah, ini merupakan base dari pertanyaan untuk pemeriksaan. Jadi setiap pemeriksaan itu di depan ini misalkan, apakah Anda merasa sering mengalami masalah dengan guru tertentu? Kemudian di sini ada pertanyaannya, jadi ini yang diperiksa ini masuk ke sini dengan tanda tanya. Kemudian ketika nanti dilakukan pemeriksaan di sini ada jawabannya. Seperti itu. Nah, kemudian di sini ada bagaimana memeriksa sesuatu. Di sini diperiksa dari fakta-fakta tadi. Kemudian di sini ada mengulangi pertanyaan. Seperti itu. Nah, langsung saja saya compile program sistem pakar bimbingan konseling untuk identifikasi siswa bermasalah ini. Saya compile. Nah, di sini ya berhasil di-compile. Di sini saya mulai programnya dengan mulai titik. Nah, di sini ada judul, kemudian di sini ada aturan menjalankannya. Jawab pertanyaan berikut ini dengan Y atau T. Nah, kemudian di sini langsung disajikan fakta yang pertama, yaitu apakah Anda merasa sering mengalami tidak masuk sekolah? Di sini misalkan saya jawab ya. Kemudian di sini apakah Anda merasa sering terprovokasi oleh teman-teman di kelas? Misalkan di sini saya inputkan ya. Kemudian di sini misalkan apakah Anda sering terisolir dari kelas sehingga malas berangkat ke sekolah? Misalkan di sini saya inputkan ya. Kemudian di sini apakah Anda sering selalu dicurigai atau dimusuhi oleh teman-teman di sekolah? Misalkan di sini saya inputkan ya. Kemudian apakah Anda merasa sering terlambat tiba di sekolah karena ada tugas dari orang tua? Nah, fakta ini saya inputkan ya juga. Nah, maka ketika fakta-fakta ini dicek ketika dalam satu hipotesis tadi yang pertama kan ada bolos sekolah, ketika ya, maka akan menghasilkan hasil analisa masalah yang berhasil diidentifikasi yaitu bolos sekolah dengan jawaban identifikasi masalah, resum permasalahannya, kemudian di sini ada solusinya yaitu konseling secara individu atau pendekatan client center seperti itu. Nah, misalkan di sini saya mulai lagi untuk menjawab fakta-fakta dengan jawaban yang berbeda. Di sini saya tidak, misalkan tidak. Di sini mengalami pertengkaran, iya. Misalkan di sini tidak, iya, tidak. Tongkrongan, menjalani hubungan dengan lawan jenis, misalkan iya,
Nah, jadi, eee, ketika hipotesis di sini terdapat 2 fakta yang masuk dalam hipotesis berpacaran. Nah, ketika faktanya itu terjawab ya, maka dapat berhasil diidentifikasi yaitu hipotesisnya berpacaran. Dengan identifikasi masalah, resumnya itu fakta-fakta yang dapat menjerumus ke situ adalah terbawa arus pergaulan, berpacaran karena merasa sudah dewasa. Nah, di sini solusinya adalah bimbingan konseling individu atau behavioral yang dapat dilakukan oleh siswa tersebut untuk ke bimbingan konseling atau bimbingan konseling eh, dapat memberikan bimbingan konseling secara individu atau behavioral untuk siswanya, seperti itu. Nah, misalkan saya mulai lagi untuk identifikasi yang lain ya. Apakah Anda sering mengalami tidak masuk sekolah? Misalkan iya, tidak, iya, iya, tidak, iya, tidak, ya, ya, tidak, ya, ya. Nah, di sini uh, ketika saya menjawab di sini ya, tidak, ya pada apakah Anda sering mengalami pertengkaran karena terdapat masalah? Apakah Anda sering bertengkar karena masalah pacar atau orang lain? Nah, maka di sini berhasil diidentifikasi masalah yaitu bertengkar. Identifikasi masalah yaitu sering bertengkar karena saling mencela, memiliki konflik pribadi atau kelompok. Kemudian fakta yang ketiga bertengkar karena masalah pacar. Nah, ini masuk dalam hipotesis bertengkar. Solusinya bimbingan konseling individu atau kelompok. Seperti itu. Misalkan di sini saya mulai kembali satu lagi. Saya coba satu kali. Misalkan sini ya, tidak, iya, tidak, iya, tidak, ya, tidak, ya, ya, tidak, 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 ya. Nah, di sini setelah mengisi fakta-fakta ini, kemudian diperiksa, sistem berhasil menganalisa hipotesis berkelahi antar sekolah, yaitu jika dilihat dari sini, terdapat 2 fakta yang masuk dalam hipotesis ini, yaitu yang pertama, apakah Anda sering mengalami masalah dengan sekolah lain? Di sini, ya. Kemudian, apakah Anda sering terprovokasi pergaulan bebas oleh lingkungan buruk? Ya. Maka sistem berhasil menganalisa fakta-fakta tersebut itu mengarah ke hipotesis berkelahi antar sekolah dengan identifikasi masalah yang pertama terbawa arus pergaulan, yang kedua terprovokasi pergaulan bebas. Solusinya bimbingan konseling behavioral atau kelompok seperti itu. Nah, mungkin presentasi tentang program sistem pakar identifikasi siswa bermasalah yang dapat saya buat, mungkin terdapat masih banyak kekurangan. Saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.